Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nilo Putusri Astuti dengan NIM 2409511056 dari kelas C angkatan 2024 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan penugasan mengenai video kasus bakteriologi mikologi yang dimana akan menjelaskan mengenai praktikum pertama hingga praktikum keempat. Pada case based learning kali ini, kami mendapatkan sebuah kasus dari suatu peternakan unggas di mana dilaporkan beberapa ayam mengalami sakit hingga kematian. Ayam-ayam tersebut menunjukkan pertumbuhan yang lambat, tidak aktif, serta mengalami diare dengan feses berwarna putih kapur dan kehijauan. Berdasarkan gejala tersebut, peternak mencurigai bahwa ayam tersebut menderita kolibacillosis. Kemudian, sebelum dilakukan pengobatan, peternak membawa sampel feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik berbagai jenis bakteri melalui isolasi bakteri, pewarnaan gram, uji biokimia, serta uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Baik, pada praktikum pertama 13 hingga 14 Maret 2025 mengenai isolasi bakteri. Jadi, isolasi bakteri ini adalah proses pemisahan satu jenis bakteri dari campuran mikroorganisme lain dan menumbuhkannya pada media buatan untuk mendapatkan biakan yang murni. Nah, dalam praktikum isolasi bakteri mempergunakan dua media, yakni adalah Nutrient agar dan juga Mecon K agar. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan terbagi menjadi dua, yakni adalah sterilisasi dan juga isolasi bakteri. Untuk sterilisasinya itu mempergunakan cawan Petri, kemudian media agar, kemudian kita mempergunakan Erlenmeyer dan juga autoclave. Yang kedua, alat dan bahan pada isolasi bakteri seperti sampel, yakni adalah feses ayam, kemudian cawan Petri, media agar, yakni Nutrient agar dan juga Mecon K, Bunsen, jarum OC dan juga inkubator. Nah, tidak lupa juga kita mempergunakan jas lab, masker, dan juga hand gloves untuk proteksi diri. Lalu bagaimana prosedur isolasi bakteri? Prosedur isolasi bakteri dimulai dari yang pertama. Kita menyalakan api bunsen, buka sedikit dan dekat cawan Petri tersebut ke arah api bunsen untuk menciptakan kondisi steril dan menghindari kontaminasi dengan mikroorganisme. Yang kedua, kita buat garis pada kaca cawan Petri untuk memudahkan pertumbuhan bakteri yang merata. Ketiga, kita siapkan sampel feses tersebut, kemudian kita oleskan feses di atas agar cawan Petri dengan bantuan cotton bud secara perlahan. Yang keempat, kita sterilkan jarum OC dengan memanaskan di api bunsen hingga jarum OC tersebut berwarna merah. Angin-anginkan sebentar agar suhu jarum OC bisa kembali normal. Yang kelima, goreskan atau gunakan metode strict pellet jarum OC tersebut ke permukaan media agar di cawan Petri. Goreskan dimulai dari titik awal sampel feses yang telah dioleskan sebelumnya, kemudian sebar sampel secara zigzag di sepanjang satu kuadran dari tepi hingga ke dalam tanpa terputus. Yang keenam, masukkan cawan Petri yang telah berisi mikroba ke dalam inkubator dengan posisi terbalik pada suhu inkubator yang optimal, yaitu 37 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam. Berdasarkan hasil pengamatan pada cawan Petri media Nutrient agar ini terjadi penumpukan koloni sehingga sulit untuk diamati. Hal ini disebabkan oleh adanya kontaminasi pada media, kemudian jumlah ini koloni yang terlalu banyak, serta teknik streakingnya yang kurang merata. Sedangkan pada media Mecon K agar terlihat jumlah koloni yang lebih sedikit, namun morfologi koloninya lebih jelas. Hal ini dikarenakan Mecon K agar ini dapat mengisolasi bakteri gram negatif dan mengidentifikasi fermentasi laktosa, di mana laktosa fermenting bakteri ditunjukkan oleh koloni yang berwarna merah dan dapat disimpulkan ini kemungkinan bakteri E. coli. Pada praktikum kedua, yakni pada tanggal 20 Maret 2025 mengenai praktikum pewarnaan gram. Nah, teknik pewarnaan bakteri yang digunakan adalah pewarnaan gram. Pewarnaan ini berfungsi untuk memperjelas ukuran, bentuk bakteri, struktur luar, dan struktur dalam bakteri dengan mempergunakan bantuan dari mikroskop. Bakteri gram positif adalah bakteri yang mengikat pewarna dasar yaitu kristal violet sehingga tidak dilunturkan oleh alkohol dan akan menunjukkan warna ungu. Sedangkan bakteri gram negatif akan kehilangan warna dasar atau tidak mempertahankan zat warna utama kristal violet itu, di mana alkohol akan menyebabkan ekstraksi lipid yang memperbesar permeabilitas dinding sel sehingga menyebabkan safranin tersebut masuk ke dalam sel dan sel tersebut berwarna merah. Adapun bahan dan alat praktikum pewarnaan gram ini yakni pertama adalah gelas objek, larutan pewarna gram kristal violet, iodin, alkohol dan juga safranin, OC, bunsen, mikroskop, isolat bakteri, dan terakhir adalah pipet. Adapun prosedurnya, di pertama siapkan objek gelas steril, kemudian inokulasikan bakteri, aduk-aduk dengan OC sehingga menghasilkan lapisan tipis. Keringkan dengan meletakkannya di atas api bunsen, lakukan fiksasi atau angin-anginkan agar objek gelas tersebut mengering secara merata. Kemudian setelah itu, teteskan 2-3 tetes zat pewarna gentian violet pada permukaan objek gelas yang telah berisi bakteri, diamkan selama semenit. Kemudian cuci perlahan dengan air mengalir lalu keringkan dan juga apabila sudah kering, teteskan 2 hingga 3 tetes larutan iodin pada permukaan objek gelas yang telah terisi bakteri dan diamkan selama 1 menit, kemudian cuci menggunakan air mengalir. Selanjutnya, posisikan objek gelas tersebut miring dan siram alkohol dengan pipet tes ke permukaan objek gelas yang berisi bakteri sampai permukaan tidak berwarna.
Setelah objek gelas dicuci dengan air mengalir secara perlahan, teteskan kembali 2 hingga 3 tetes sapranin ke permukaan bakteri pada objek gelas, lalu diamkan selama 1 menit dan bilas dengan air mengalir. Nah, berdasarkan hasil praktikum tersebut, ditemukan sampel bakteri bersifat gram negatif dengan bentuk basil dan juga berkelompok yang tersebar. Ada juga beberapa bentuk kokus yang tersebar. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri yang ditemukan memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis pada dinding selnya sehingga tidak dapat mempertahankan kompleks warna kristal violet, iodin, dan memerangkap pewarna penutup yakni safranin. Berdasarkan hasil pengamatan, kemungkinan bakteri yang ditemukan berbentuk basil gram negatif adalah E. coli, Salmonella. Baik, selanjutnya adalah pengujian biokimia, fermentasi gula, dan uji katalase yang merupakan langkah penting untuk memahami karakteristik fisiologi serta aktivitas enzimatik suatu mikroorganisme. Setiap jenis mikroorganisme memiliki kemampuan metabolik yang berbeda sehingga melalui pengujian ini kita dapat mengenali dan membedakan mikroorganisme. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, objek gelas, jarum OC, dan isolat bakteri, bunsen, alkohol, larutan H2O3%, YTSIA, SIM, FVMR, SCA, gula-gula, dan katalase, reagen Meteorite, reagen Kovac, dan juga reagen Voges Procawer. Berikut cara kerja dari TSIA. Yang pertama adalah sterilkan jarum OC dengan bunsen, lakukan inokulasi dengan menggoreskan bakteri pada permukaan media dan menusuk tabung sampai sepertiga bagian bawah. Yang kedua, angkat jarum OC dan goreskan secara zigzag. Ketiga, inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya ada uji SIM. Yang pertama, sterilkan jarum OC dengan bunsen, ambil sedikit biakan bakteri, masukkan OC dengan biakan bakteri secara tegak lurus dengan tujuan menanam koloni, dan yang ketiga, inkubasi. Selanjutnya uji MR. Pertama, sterilkan jarum OC dengan bunsen, ambil sedikit biakan bakteri. Kedua, masukkan jarum OC dengan tujuan menanam bakteri. Yang ketiga, inkubasi dan juga catat. Selanjutnya ada uji FV. Kemudian pertama dimulai dari sterilkan OC dengan bunsen, ambil biakan bakteri dengan celupkan OC ke dalam media dan inkubasi selama 24 jam. Selanjutnya adalah uji SCA. Sterilkan OC dengan bunsel, ambil biakan bakteri, inokulasikan bakteri uji ke dalam SCA dengan digoreskan pada permukaan media. Inkubasi selama 30 derajat Celcius, yakni selama 24 jam. Uji gula-gula. Pertama, sterilkan OC dengan bunsen, ambil biakan bakteri, masukkan jarum OC ke dalam media dengan tujuan menanam koloni. Ketiga, inkubasi selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius, amati dan catat. Selanjutnya adalah uji katalase. Pertama, teteskan 3% larutan H2O pada objek gelas. Kedua, ambillah koloni bakteri dengan jarum OC dan pindahkan pada objek gelas. Kemudian aduk secara perlahan agar larutan H2O tercampur dengan koloni bakteri. Ketiga, berdasarkan hasil pengamatan uji katalase itu menunjukkan bahwa adanya reaksi positif yang ditandai dengan terbentuknya gelembung. Gelembung yang terbentuk ini karena enzim katalase yang memecah hidrogen peroksida menjadi air dan juga oksigen. Selain itu, pada uji TSIA menunjukkan hasil negatif. Hal ini menandakan bakteri yang diuji tidak dapat memfermentasikan glukosa, sukrosa, dan juga laktosa, dan tidak menghasilkan hidrogen sulfida. Selanjutnya pada uji SIM menunjukkan hasil H2S negatif, yaitu bakteri tidak mampu mereduksi sulfur menjadi hidrogen sulfida karena tidak memiliki enzim desulfurase. Dengan indel positif ditunjukkan oleh bentukan cincin merah dan pada motilitas positif ditunjukkan karena terdapat gelembung. Kemudian pada uji MR setelah penambahan indikator methyl red memperoleh hasil positif. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri yang diuji mampu memfermentasi glukosa dan menghasilkan produk asam yang cukup untuk menurunkan pH. Sedangkan pada uji VF menunjukkan hasil negatif, menandakan bahwa bakteri yang diuji tidak menghasilkan asetoin sebagai produk fermentasi glukosa. Kemudian pada uji SCA menunjukkan hasil negatif. Hal ini menandakan bahwa bakteri tersebut tidak mampu menggunakan sulfat sebagai sumber karbon tunggal. Pengamatan uji gula-gula menunjukkan hasil positif. Hal ini menandakan kemampuan bakteri untuk memfermentasi gula tertentu terlihat dengan adanya perubahan warna media yang disebabkan oleh pembentukan asam dan fermentasi gula menurunkan pH media. Baik, pada praktikum tanggal 8 hingga 9 Mei 2025 mengenai uji sensitivitas bakteri, di mana antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri dengan cara membunuh atau menghambat pertumbuhannya. Uji sensitivitas bertujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan atau resistensi bakteri terhadap antibiotik tertentu yang digunakan dengan metode Kirby-Bauer, di mana kita mengamati ukuran diameter zona ambat, diukur dan dibandingkan dengan standar CLSI. Dapat mencerminkan 3 kategori, yaitu sensitif, intermedian, dan juga resisten. Adapun alat dan bahan yang dipergunakan ada api bunsen, cotton swab, kertas cakram, pinset sterin, medium Heller Hunter agar, kultur murni, kintobator, dan juga penggaris. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, ambil biakan Meller Hinton agar dengan kondisi di dekat nyala api bunsen untuk menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi. Yang kedua, celupkan swab steril, tidak terlalu basah atau kering, ke pemberian cair Streptococcus aureus. Yang ketiga, inokulasikan pada media Meller Hinton agar secara zigzag, rapat, dan merata. Pemupukan dengan cara yang sama dilakukan 2 hingga 3 kali dengan memutar Meller Hinton agar secara bertahap, bertujuan supaya biakan merata. Yang ketiga, tunggu 1 hingga 2 menit agar media tidak terlalu basah. Keempat, siapkan pinset yang telah disterilkan pada bunsen dan tunggu hingga dingin, kemudian ambillah selembar
kertas cakram dan letakkan pada media biarkan meler hinter agar. Umumnya pada satu plate berisi 5 paper dish. Yang kelima, inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah diinkubasi, lakukan pengamatan dengan mengukur diameter killing zone pada masing-masing paper dish. Cocokkanlah killing zone dengan standar yang ada. Berdasarkan uji sensitivitas bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik bersifat resisten, di mana zona hambak yang kecil menunjukkan bahwa isolat bersifat resisten terhadap amoxicillin, ampicillin, basidotropin, karamisin, dan juga sulfamethoxazole. Di mana Staphylococcus aureus menghasilkan enzim beta-laktamase yang menghancurkan cincin beta-laktam pada antibiotik seperti penisilin, sehingga antibiotik menjadi tidak efektif. Baik, sekian video dari uji praktikum pertama hingga uji praktikum keempat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Terima kasih.